yang dilakukan oleh tersangka Doni Sofiawan. Katakan, Doni. Jadi teman-teman, pada tanggal 2 Oktober yang lalu kurang lebih pukul 22.30 terjadi penembakan yang dilakukan oleh tersangka Doni Sofiawan terhadap korban, di mana korban ini atas inisial CTD berumur 14 tahun. Singkat atau alasan dilakukannya kejahatan ini adalah tersangka akan memaksa korban untuk melakukan hubungan seks, begitu ya, Pak? Coba ceritakan, korban ceritalah. Salah. Nah, ceritakan gimana kronologisnya? Malam itu saya dapat info dari anak-anak. Anak siapa? Dari Mendapat informasi dari anak-anak. Maksudnya anakmu? dari temannya si korban Ya. juga C. Temannya C. CL. Sama? Sama korbannya itu loh. itu terus saya sama anak nelusuri ke lokasi korban. Nah, saat lihat saya pastikan korban benar-benar buka pintu di situ apanya. Buka apa? Open, pas lagi open. Nah itu chat sama temennya korban juga, itu dia mau melayani sedang transaksi dengan itu apa temennya anak itu. Apa sih? Dengan anak, bukannya anak. Enggak. Itu temannya anak juga temannya korban itu kan kenal. Nah mereka janjian mau hubungan itu tadi. Nah saya masih bener itu korban apa dia. Saya datang sama anak ke lokasi. Anak itu siapa? Anak saya. Oh, anakmu. Iya. Kamu datang dengan anakmu. Iya. Terus Anakmu siapa namanya? Sebutin nama ya Pak. Dia beliau Sofi yang Aditya. Iya. Yang dijual sama korban. Oke. Berarti anakmu dijual oleh si tersangka. Korban ya, terserah. Anakmu umur berapa? Umur 13. 13. Korban umur 14 ini. 14. Coba jelasin kok bisa dijual, di mana ceritanya? Itu dulunya teman satu sekolahan. Dulunya. Iya. Sekolah di mana? Di Perintis 29. Di mana? Perintis 29. Perintis 29. Ya. Tahun ajaran itu mereka berhenti Kelas berapa? berhenti sekolah. Kelas berapa berhentinya? Anak saya kelas 1. Kelas 1 berhenti. Ya karena ajaran kakak kelasnya itu kelas 2. Si korban ini. Oh. Setelah berhenti itu anak dengan ibunya kan bermasalah. Anak itu siapa? Yang Korban. korban itu Korban, ya, bermasalah. Terus sempat ngikut ke saya, Oh, pernah jadi ngikut sama anak saya. tinggal di rumahmu? Oh, Oke. Oh, berarti si korban ini pernah tinggal di rumahmu berapa lama? sebentar, gak ada berapa bulan, tapi di sana ada 3 orang, Lala, Neta, sama anak saya. Terus ada satu lagi anak saya kecil, Deva. Oke. Nah, kembali ke peristiwa. Bagaimana anunya apa? Kronologisnya tiba-tiba mendatangi si Itu benar Neta. Saya masuk, saya keluar, anak-anak keluar, saya mau ngomong baik-baik sama korban. nah, apa alasanmu mencari si korban? Karena satu, dia jual anak saya. Buktinya ada kalau anakmu dijual? Ada. Bukti apa? Anak saya, Melalui apa buktinya? saya sudah laporkan sebelum saya nembak korban itu Laporkan kemana? ke PPA. Oke. Nah, terus
Itu kurang lebih sekitar 4 bulan. Laporan ke PPA kapan? Agustus. Kan di PPA ada? Siap, Dan. Ada laporannya? Siap, ada, Dan. Nah, terus lanjut. Nah di situ dia nggak mau itu karena ya maklum namanya orang salah kan, tapi kan sini sudah niatnya baik berulang kali itu Pak, ketemu menghindar lari, bahkan saya pernah diadu domba sama laki-laki, nggak tahu itu kenangan dari mana, sempat mau dikeroyok. Saya bilang, saya jelaskan, oh masalah itu yus cari aja orangnya, yus masalah itu saya nggak ikut om. Ya udah, terus saya cari terakhir yaitu ketemu di waktu dia. Berarti kesimpulannya begini, kamu marah karena si tersangka itu pernah menjual anakmu ke orang lain. Itu terus kedua ibunya juga utang 2 juta. Ibunya si Neta ini? Iya. Kok bisa utang 2 juta kan bukan ceritanya? Dan dia nangis-nangis datang ke rumah, alasan hidup dan mati saya harus dapat uang segini. Ya saya nggak tahu kalau dia nyatanya buat itu apa, peristiwanya kayak judi gitu. Ya itu saya pinjemi, dia datang ke rumah saya, ada buktinya juga, difoto sama anak saya waktu minjem uang. Siap. Oke, terus Tambah lagi, saya kan fasilitasi anak-anak kalau mau tinggal di sini itu harus nanti waktu kan ini pada berhenti sekolah harus pendidikan paling tapi begini lah, itu poinnya kamu marah karena anakmu dijual oleh korban. Peristiwa itu sudah kau laporkan ke PPA. Iya, sudah. Ini sekarang bulan ke-10. Bulan berapa lapornya? Gimana Pak? Berapa bulan yang lalu lapornya? Agustus tanggal 19-an kalau nggak salah. Kamu waktu dipanggil sama polisi datang nggak ke Polres? Belum Pak. Kenapa nggak datang? Datang waktu itu posisi ibu-ibu mau ada perlu di Ibu-ibu kejaksaan yang dari Polres. Penyidiknya. Nah terus besok kabari lagi kalau ada mau dipanggil. Nah, saya tunggu sampai itu bulan saya melakukan itu Pak, nggak ada kabar. Oke. Ya itu case-nya kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jadi alasannya adalah karena anak. Jual anak saya Tapi kok dia 14 tahun kok bisa jual orang gimana? Mungkin dia ada orang yang lain kali di atas. ada, Berarti bukan nggak? bukan anak saya aja korbannya, Hah? bukan anak saya aja korban. Jadi korban dengan si anakmu itu sama-sama korban kira-kira gitu. Iya. Dijual oleh orang lain kan gitu ya? Iya. Jualnya itu pakai apa? Aplikasi atau apa? Enggak, langsung diajak katanya disekap di tempat gitu kan, kurang paham nanti yang tahu. Kamu berkutin anakmu dijual itu gimana ceritanya? Waktu udah pulang tiap malam ke kamar mandi, nggak pernah biasanya, terus kamarnya tutupan terus. Pagi saya tanya, nah kenapa kamu kok dari tadi malam kok keluar masuk, ya ini kok nggak berangkat sekolah juga waktu itu, buat pipi sakit. Ya kenapa kemarin habis main nggak tahu itu kok buat pipi sakit kok Pak, ya besok tak periksakan terus tak bawa ke sini ke PPA, suruh ke Bayangkara satu sini itu. Itu berarti ketahuan Agustus ya Pak? Ya Ketahuannya Agustus, bulan Agustus. Tahunnya kejadiannya saya kurang paham anak yang Oke. Ini kamu jujur ya? Jawab dengan jujur ya. Kamu ada hubungan apa dengan korban? korban. Kamu pacarmu kan? Kamu pernah pacarin? Tinggal sama Kamu? anak sama saya. Itu sempat Pacarin? ngomong seneng. Ada chatnya juga. Dia ngomong seneng. Kau pernah tidurin? Enggak pernah. Ya fine aja. Dia cuma ngomong biasa. Ciuman aja? Sayang, karena kan juga saya kepengennya anak-anak tetap sekolah.
Ya setelah kayak dia Jadi kamu mencari dia kan cemburu toh. Nah, iya. Oh. Udah duduk. Ini kamu melakukan penembakan menggunakan airsoft gun warna hitam, betul? Ini coba lihat tuh gambarnya. betul Pak. Ya kan? Betul ya. Dapat dari mana nih senjata airsoft gunnya? Online Pak. Online belinya. Berapa rupiah? 4,5. 4,5 juta. Untuk kebutuhan apa ini? Kapan belinya kapan? Udah lama pas istri masih ada, itu kan cuma dari tikus rumah nih Pak. Saya kan tinggal di Kayangan, kan banyak tikus di sana, terus sampai saya pindah di rumah yang baru. Jadi Itu aja buru-buru hamba. hasil pendalaman penyidik ini ada hubungan dengan korban. Kemudian kemarin itu dapat kabar gini ya agak cemburu lah kayak gitu. Memang anak si tersangka ini dengan korban itu berteman, posisinya begitu. Tapi soal nanti kemudian katanya dijual dan sebagainya nanti akan didalami oleh penyidik. Berarti intinya tuh cemburu ya, Dek? Intinya cemburu ya? Sementara itu dari penyidik Cemburu karena korban ini punya pacar atau? dia kan mendapat informasi bahwa si korban ini bisa kira-kira itulah. Jadi begini rekan-rekan, terkait motif dari tersangka ini yang bersangkutan itu benar dari Pak Kapolres sampaikan dia cemburu, ya. Karena kenapa dia mengecek korban ini ke TKP? Karena ada info untuk korban ini akan dipesan dengan laki-laki lain, gitu loh. Sehingga bersangkutan ini datang ke sana ingin ngomong baik-baik, ya makanya teriak sehingga dilakukan penembakan. Berikut juga memang ada hutang yang dimiliki dari ibu korban yang setahun lalu. Nah ini sehingga korban tersangka ini emosi mengeluarkan senjatanya ini dan menembak pelaku sebanyak 3 kali, 2 di bagian lengan sebelah kiri dan 1 di bagian perut. Ya, jadi untuk motifnya dia ini cemburu, ya, cemburu terkait masalah korbannya ini, dan dia mempunyai hubungan asmara dengan korban. Nah ini kita dalami lagi nanti apakah memang pernah berhubungan badan atau tidak, kita cek lagi nanti. Berikut juga dengan laporannya kita akan cek juga karena informasi kita dapat yang bersangkutan sudah pernah dilakukan pemanggilan tapi tidak datang, ya. Jadi